Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah, mahasiswi semester 3 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dan guna memenuhi tugas keterampilan berbicara dari Ibu Hajah Herniastuti, saya akan membuat sebuah video ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat limpahan segala nikmat dan karunia-Nya lah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat menjalin ukhuwah Islamiyah dalam melalui gawai seperti yang sekarang ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan senantiasa berada di bawah lindungannya. Kali ini saya akan berceramah terkait doa dan curhat. Teman-teman pasti sering mendengar istilah curhat. Nah, setiap orang pasti punya masalah. Maka yang paling nyaman agar masalahnya bisa jadi ringan, dia curhat. Bagaimana kira-kira perasaan Anda ketika Anda mendapatkan seseorang yang bijaksana dan bisa memberikan pendapat-pendapat sekaligus saran terhadap masalah yang Anda hadapi, lalu kemudian dia memberikan ide yang luar biasa dan membuat Anda merasa ringan. Kira-kira pada setiap kali Anda mendapatkan masalah, tidakkah Anda ke orang yang sama untuk curhat? Kemudian lagi mungkin orangnya amanah, kemudian bisa menjaga rahasia, bisa menjaga aib. Nah, tentu Anda akan terus datang kepada orang yang sama untuk curhat. Lantas, apakah Anda tahu dan sadari bahwasanya hakikat dari doa kepada Allah itu curhat? Nah, kalaulah seseorang itu curhat kepada manusia lalu bisa mendapatkan perasaan yang lega dan merasa ringan, maka itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan luar biasa. Seorang manusia bisa memberikan ide, tapi bayangkan jika kamu curhat kepada Allah. Allah tidak hanya akan memberikan ide, namun Allah akan memberikan solusi dan juga penyelesaiannya. Tinggal bagaimana kita bisa memahami syarat-syarat agar doa kita sampai kepada Allah dan kita mendapatkan jawaban serta penyelesaiannya. Nah, adapun syaratnya nih teman-teman. Syarat pertama adalah curhat kita harus disandingkan dengan ketulusan. Pada saat kita curhat dengan seorang teman, kira-kira bagaimana keadaannya ketika Anda hanya sekedar berbicara? Coba sampaikan dengan ketulusan hati. Kalau perlu sambil menangis menyampaikan curhatan kepada orang tersebut. Tentu orang tersebut akan luar biasa pada saat mendengarkan curhatan Anda. Begitu juga ketika curhat kepada Allah. Sandingkan dengan ketulusan hati atau dengan keikhlasan dalam bahasa ceramahnya. Maka berdoalah padanya dengan penuh rasa ikhlas, dan dari sini curhatlah dengan ketulusan hati kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jawabannya. Dan sesuai dengan tuntunan agama, wada'uhu muhlisina lahuddin kama bada'akum ta'undun, yang artinya sebagaimana kalian diciptakan pada awal pertama, kalian juga akan dikembalikan kepadanya. Yang kedua, selain ikhlas, Anda juga dituntun untuk berdoa kepada Allah yang diikuti dengan khauf dan tama. Wada'uhu khaufan tama'an inna rahmatallahi karibun minal muhsinin. Yaitu diikuti dengan khaufan atau rasa takut akan tidak diterimanya doa dan takut akan azabnya Allah. Kemudian juga tama yang berarti penuh harap akan rahmatnya Allah.
keduanya masuk ke dalam konsep keimanan kita kepada Allah, yang takut kepada azabnya Allah, kemudian mengharapkan rahmatnya Allah. Seperti apa itu? Khaufan, ketika hendak berbuat dosa, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkannya di hari akhir dan sejenisnya. Kemudian juga sama, jangan tunggu sakit untuk meminta kesehatan. Saat kita sehat pun kita minta kesehatan, atau bahkan agar ditambahkan kesehatannya. Begitu pula dengan keturunan, pasangan hidup, dan tentang apa saja. Curhatkan itu kepada Allah, minta kepada Allah dengan penuh rasa keikhlasan. Kemudian syarat yang ketiga, dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya sesungguhnya Allah punya nama-nama dan sifat yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Nah, curhat dengan nama-namanya Allah, sebut namanya Allah. Ya Ghafur, ampunilah aku. Ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihilah aku. Sebut namanya, kemudian minta dengan rasa tulus kepada Allah. Syarat yang berikutnya, jangan tergesa-gesa. Kata Nabi SAW pada sebuah hadis yang sahih, yustajabu li ahadikum ma ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang di antara kalian pasti akan didengarkan dan diberikan jawaban atas doanya, atas curhatnya, selama dia tidak tergesa-gesa dalam meminta. Pada sahabat bertanya, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi saya belum menerima jawabannya, maka ya tinggalkan doanya. Yang Anda perlu tahu, saat Anda mulai mengajukan proposal doa Anda dan mulai curhat kepada Allah, pada saat itu ada red doa. Mungkin Allah sudah tentukan, kalaulah Anda berdoa selama 5 hari, maka finalnya akan diberikan jawabannya. Terkadang kita baru doa 2 hari, kita sudah berhenti, kita sudah menyerah meminta. Dapat pahala tapi solusinya tidak akan didapatkan. Maka butuh untuk tidak tergesa-gesa dalam berdoa itu. Yang kelima adalah tidak ada minuman atau makanan yang haram dalam tubuh kita, ataupun pakaian yang haram yang melekat pada diri kita. Kata Nabi SAW, seseorang yang badannya kotor, rambutnya berantakan dan sangat miskin, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit seraya berseru, ya Allah berikanlah, ya Allah berikanlah, namun Allah tidak memberikan apapun. Bagaimana bisa Allah memberikan apapun saat di dalam tubuhnya terdapat makanan dan minuman yang haram, kemudian pada tubuhnya melekat pakaian yang haram? Kalau Anda masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, masih menggunakan pakaian yang haram, maka curhat dan doa Anda tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Bukan hanya manusia yang mampu memberikan ide, namun Tuhan yang menciptakan kita. Dan apapun, termasuk musibah yang sedang menimpa kita, penyakit yang sedang kita derita, rezeki yang kurang, keturunan yang sulit, pasangan sah yang belum kita miliki, maka itu semua adalah kehendak Allah. Allah mampu mendatangkan dan memberikan asal kita berdoa dan curhat dengan penuh keikhlasan kepadanya. Dan yang terakhir adalah Anda tidak meminta yang haram. Siapapun yang meminta sesuatu yang haram, maka tidak akan dikabulkanlah doanya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih oleh Abu Dawud, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu maha baik dan maha suci. Maka hanya menerima sesuatu yang baik dan suci pula. Maka pada saat memanjatkan doa, niatkanlah untuk hal yang baik. Mintalah sesuatu yang baik. Maka insya Allah datangnya pun pasti yang baik-baik pula. Nah, teman-temanku sekalian, itulah risalah
terkait curhat terbaik yang seharusnya dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha mendengar dan Allah tidak akan pernah lelah mendengarkan curhatan hambanya. Semoga kita semua bisa selalu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati. Demikianlah tugas ceramah yang sempat saya rampungkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila menemui kesalahan dalam video kali ini, maka itu datangnya dari saya, dan apabila saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.